Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika wa anta 'allamul ghuyub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits idza tarakal 'abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqatu 'anhu ar-rizq. Sadaqallahu Rasulul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Wa ba'du sahibul bait yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, abang Haji Sultan dan keluarga. Kemudian yang kita muliakan abang Haji Midi selaku sesepuh dan ustaz muallim guru kita. Kemudian yang kita muliakan para saudara-saudariku seiman seakidah yang Allah Taala cintai. Kepada Allah kita panjatkan alhamdulillahil alamin, dengan izin Allah kita dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini demi untuk menyambung ta'lim dan silaturahmi kita. Semoga insyaallah terhitunglah sebagai hasanah pada catatan-catatan kebaikan kita yang kelak insyaallah membantu kita untuk bertemu dengan Allah dan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan ungkapan salam kita hadiahkan ke pangkuan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada beliau dan kita mendapatkan syafaatnya di hari al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, mempersingkat waktu, kita akan menyambung ta'lim kita yaitu hadis ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Dailami, idza tarakal 'abdu du'a lil walidaini, ketika seorang hamba meninggalkan doa. Ketika seorang hamba meninggalkan doa. Ketika seorang hamba meninggalkan doa. Ketika seorang hamba meninggalkan doa lil walidaini, kepada kedua orang tuanya atau untuk dua orang tuanya. Idza tarakal 'abdu, ketika seorang hamba meninggalkan doa lil walidaini. Allah hai boleh bio tipinya lah. Barakallahu TV ini udah. Untuk ayah dan ibunya, fa innahu yanqatu anhu rizqu, maka secara otomatis terputuslah rezekinya. Maka secara otomatis terputuslah rezekinya. Idza tarakal 'abdu du'a lil walidaini, ketika seorang hamba meninggalkan merupakan doa yang dikhususkan kepada kedua orang tuanya, maka secara otomatis terputuslah anugerah Allah daripada dia. Baik, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini kalau kita kasih judul adalah betapa pentingnya doa kepada orang tua. Doa yang artian kata adalah keinginan hati yang kita sampaikan supaya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan apapun yang dibutuhkan orang tua kita. Maka anak yang soleh itu adalah merupakan investasi dan merupakan celengan yang paling luar biasa. Jelaslah dalam hadis tadi yang dikatakan sebagai sambungan daripada hadis ini, semua amal ibadah akan terputus ketika meninggal manusia kecuali tiga perkara. Satu, sedekah, kemudian ilmu, ketiga adalah waladun shalihun yad'ulah. Maka timbal baliknya lah dikatakan bahwa ketika seorang anak itu meninggalkan doa atau melupakan doa kepada orang tuanya, maka itu sama dengan mensedikitkan atau mengurangi atau meminimaliskan rezeki Allah yang akan dianugerahkan kepada dia. Jadi judulnya obat ataupun syarat mujarrab untuk menjadi orang kaya, salah satunya adalah memperbanyak doa kepada orang tua. Jadi ada beberapa hal yang dijelaskan para ulama, juga yang dirujuk atau yang diacu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa menjadi orang kaya itu salah satunya adalah melaksanakan ataupun melakukan memenuhi panggilan Allah yang dinamakan dengan umrah ataupun haji. Insya Allah nggak ada orang yang makin miskin setelah dia pulang haji. Tidak ada orang yang makin miskin setelah dia pulang umrah. Kalaupun berat dia mengumpulkan hartanya, ya anggaplah maksudnya benar-benar perjuangan untuk mengumpulkan harta demi untuk cukup sampai menjadi ongkos dan dia berangkat ke Mekah atau ke Madinah, maka insya Allah setelah pulang dari sana akan Allah Ta'ala kayakan dia ini yang pertama. Yang kedua, apalagi yang bisa menjadikan kita orang kaya? Yang kedua, menjadikan kita orang kaya adalah tentunya memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yaitu berbakti kepada orang tua. Yang hidup atau yang meninggal dunia itu hukumnya sama, tetap berbakti kepada orang tua. Dan dalam aspek itu dari katakan mustilah dan jangan pernah lupakan doa untuk keduanya. Karena mendoakan keduanya adalah merupakan satu media ataupun satu jalan mendekatkan kita kepada Allah dan juga membuat kita menjadi orang kaya yang tidak akan Allah Ta'ala putuskan rezeki dan anugerahnya daripada kita. Jadi semakin sering kita doakan, semakin banyak anugerah. Semakin sering kita doakan, semakin kayalah kita. Semakin sering kita doakan, semakin Allah Ta'ala selesaikanlah problem dalam kehidupan kita.
Makanya sebakhil-bakhil manusia kata Nabi, salah satunya adalah yang tidak berselawat kepadaku ketika disebut namaku, dan termasuk adalah orang yang meninggalkan doa terhadap orang tuanya. Maka seminimal-minimalnya 5 kali dalam sehari semalam mustilah kita doakan orang tua kita tercinta. Ini hadis menjelaskan kepada kita bahwa yaitu melupakan doa terhadap orang tua itu akan memutuskan rezeki secara otomatis. Jadi penelitiannya atau investigasinya, kalau hidup kita anggaplah ekonominya lagi harut-marut, ekonominya lagi sedikit ada masalah ataupun problem, maka salah satu mungkin yang kita lupakan adalah berkurangnya doa kepada orang tua. Maka yang bisa membuat kita jadi orang kaya tentunya adalah berbaktilah kepada mereka, karena mereka adalah merupakan malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa sayap, namun mereka menganugerahkan cinta tanpa pamrih kepada para anak-anaknya. Ini sudah hebat dan subhat kisah. Di tanah Arab ada namanya kisah Al-Qamah. Kalaupun dongeng ada namanya Malin Kundang dan Sampuraga. Itu membuktikanlah maksudnya. Sampai seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang, ingin ikut jihad, saya ingin ikut denganmu ya Rasulullah untuk menumpas orang-orang kafir. Maka Nabi bertanya, masihkah hidup orang tuamu? Masih ya Rasulullah. Berbaktilah kepada keduanya, karena keduanya adalah merupakan pahala jihadmu. Sampai diagungkan oleh Nabi kisah seorang manusia yang bukan sahabat tapi mengalahkan sahabat kemuliaannya. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Hanya satu alasan, karena birrul walidaini, yang berbakti kepada ibunya karena bapaknya sudah meninggal dunia. Saya punya teman, dan teman saya menyamakan cara etika berbakti kepada ayahnya dan ibunya kalaupun sudah meninggal dunia. Jadi setelah meninggal dunia, uang gaji dia di Arab tetap disisihkan untuk almarhum bapak dan ibunya. Terus saya bertanya, untuk apa ini uang sementara ayah dan ibu sudah meninggal dunia? Dia bilang bahwa hidupnya saja butuh uang seperti ini, apalagi setelah meninggal dunia yang mereka tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Justru mereka lebih butuh kepada uang ini yang akan disalurkan jadi infak orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang berkata bahwa dung meninggal ayahku dan umakku mau tikrasukingku, kesalahannya bukan karena mereka meninggal dunia. Kesalahannya semenjak mereka meninggal dunia, kebutuhan yang Anda kirim kepada ayah dan ibu saat mereka masih hidup, Anda hentikan karena mereka sudah meninggal dunia. Andaikan saja berapa kebutuhan mereka waktu masih hidup, tetap kita keluarkan jalan infak atau sedekah atau wakaf untuk mereka. Kalaupun mereka sudah tiada, maka Anda tidak akan pernah kehilangan rezeki yang dijaminkan karena berbakti kepada orang tua. Jadi saudara kaum muslimin, kunci kesuksesan anak adalah orang tua yang senantiasa didoakan dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Jadi jangan pernah melupakan jasa keduanya, sebutlah keduanya dalam doa. Insya Allah kalau keduanya kita senantiasa kita sebut dalam doa, maka rezeki tidak akan pernah yang kotiak, tidak akan pernah terputus. Tapi ketika mereka kita luputkan dalam doa kita, maka rezekinya secara otomatis akan terputus. Jadi barometer kesuksesan seorang anak adalah tergantung kepada kebaktian dan kebaikan dia kepada orang tua yang dimilikinya. Begitu kira-kira hadis kandungannya yang telah kita bacakan. Hadis 83. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jama'a ahadukum imra'atahu, ketika kalian bergaul dengan istri kalian. Ketika kalian bergaul dengan istri, fala yatanaha hatta taqdi hajataha, maka jangan menyela. Apa itu maksudnya? Jangan menuntaskan, jangan tuntas dulu sebelum istri menunaikan hajatnya. Jangan tuntas dulu sebelum istri menyelesaikan hajatnya. Kama yuhibbu ay yaqdi hajatahu, karena dia juga ingin seperti Anda yang ingin menuntaskan hajatnya. Idza jama'a ahadukum imra'atahu, ketika kalian melakukan hubungan dengan istri, fala yatanaha hatta taqdi hajataha, jangan menyela atau jangan tuntaskan dulu sebelum istri menuntaskan hajatnya. Kama yuhibbu ay yaqdi hajatahu, karena dia juga ingin menuntaskan seperti Anda yang ingin. Ini hadisnya agak dilembutkan sedikit bahasanya karena agak-agak vulgar sebenarnya kalau bahasanya tidak pas.
Intinya begini, dalam hadis ini kandungan maknanya adalah etika atau hadis yang mengajarkan tentang etika bagaimana kita memiliki seorang istri atau bagaimana kita melakukan hubungan yang bernama dengan nafkah batin. Kewajiban suami istri itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dipertanyakan tentang apa yang dia pimpin. Suami pemimpin bagi istrinya, istri pemimpin bagi suaminya dalam beberapa hal. Suami pemimpin dalam sebuah keluarga, istri juga pemimpin bagi anak-anaknya dalam beberapa hal. Ini semuanya akan Allah Ta'ala pertanyakan kelak nanti. Namanya adalah mas'uliyah atau namanya strong and application, yaitu hak dan kewajiban maksudnya. Nah, salah satu yang dibidik atau diungkapkan dalam hadis ini adalah ketika terjadi hubungan badan si suami dengan si istri, maka tidak boleh suaminya egois. Dengan makna egois berusaha untuk menuntaskan hajatnya tanpa memikirkan hajat daripada istrinya. Kata Nabi, fala yatanaha. Apa itu yatanaha? Jangan buru-buru kamu selesaikan hajatmu. Jangan selesaikan secepat yang Anda inginkan, tapi pikirkan dulu, jalinlah komunikasi dengan istrimu. Adakah ia juga akan menuntaskan hajatnya seperti Anda yang ingin menuntaskan hajat? Jangan sampai Anda tuntaskan hajatmu sementara dia belum tuntas hajatnya. Jadi begitu kalau boleh istilah nama bang, ulang home mu na selesai yang ada itu sebentina. Berarti seperti itulah etika yang diajarkan dalam agama Islam. Makanya setiap manusia kalau berpegang teguh kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah, jelaslah apa yang difirmankan Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Agama Islam sudah sempurna menjadi agamamu. Karena tidak ada yang tidak diatur dalam tatanan kehidupan. Semua Islam sudah mengambil bagian untuk mengaturnya sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dikecewakan, baik Allahnya, baik Rasulnya, baik manusianya, baik alam semestanya. Semua nggak boleh ada yang dikecewakan. Urusan ranjang sekalipun itu diatur dalam agama. Makanya kata Rasul, la yatanaha, dia jangan menuntaskan masalahnya dulu sebelum sebelum maksudnya istri juga menuntaskan urusannya. Karena seperti Anda yang ingin tuntas, dia juga menginginkan tuntas. Saudara kaum muslimin, rata-rata menurut penelitian bahwa kebanyakan keluarga pernikahan di atas 15 tahun, mereka sudah mulai egois dengan urusannya sendiri. Mereka sudah tidak memikirkan tentang kepuasan daripada pasangannya, sehingga nilai harmonis dan romantis akan semakin menipis. Dan timbullah satu judul mempertahankan keluarga hanya sekedar alasan anak dan alasan rasa malu maksudnya. Dan salah satunya efek yang paling terganggu adalah urusan ranjang. Padahal posisi ranjang itu dengan nafkah apa yang Anda makan, sandang pangan itu sama. Namanya nafkah zahir dan nafkah batin. Maka jika Anda lelah mencari nafkah zahir istri dan anak-anak, maka mesti Anda lelah juga memikirkan nafkah batin istrinya. Jangan sampai kita terlalu kelelahan mencari nafkah zahir tapi lemah dalam nafkah batin. Itu nggak bisa. Itu justru tidak disukai dan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Karena itu punya keseimbangan, Pak. Jadi kalau zahirnya Anda luar biasa, maka mesti nafkah batin juga Anda harus luar biasa. Karena itu keseimbangan kedua-duanya sama-sama tuntutan. Kalau sampai satu aspek bermasalah, maka berarti kesempurnaan Islam Anda telah corengkan. Makanya kata Nabi, idza jama'a ahadukum ra'atahu, ketika kalian melakukan hubungan badan dengan istri, maka fala yatanaha, jangan tuntaskan, jangan sela dulu. Jangan kamu selesaikan hajatmu sebelum kau membuat istrimu menyelesaikan hajatnya. Karena dia ingin selesai seperti Anda yang ingin selesai. Itulah indahnya Islam. Sampai sendi dalam rumah tangga namanya nafkah batin, diatur etikanya dan tatanannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, dalam Islam diajar makanannya apa supaya nafkah batin tidak terganggu. Salah satu apa? Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang membuat kita badan kita jadi kuat sehingga zahirnya kita kuat, batinnya juga kuat. Perbanyaklah makan daging. Tapi sebelum makan daging, makanlah buah lebih dahulu supaya ada stabilizernya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan wa fakihatum mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun. Makan fakihah kemudian makan laham. Itu dianjurkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian selanjutnya bagi yang berkeluarga untuk memulihkan tenaga supaya batinnya terjaga, Nabi SAW insya Allah sangat suka mengkonsumsi makanan yang bernama semangka.
Bahkan sebagian para ulama-ulama kesehatan mengatakan semangka itu adalah obat kuat dan Viagra yang diwariskan Nabi SAW. Termasuk makan buah tin dan buah zaitun, termasuk juga adalah minum habbatus sauda, termasuk minum madu yang sampai diagungkan dalam Al-Quran, namanya surah An-Nahl. Tapi rata-rata manusia setelah menikah lesna dapat tahu maningnya. Dia tidak memikirkan nasib istrinya, padahal dia tahu hidupnya perempuan terlalu tebal dibungkus rasa malu sehingga tidak bisa menyampaikan keinginannya terhadap suami. Namun suaminya tidak pernah memahami. Akhirnya hambarlah rumah tangga, hilanglah romantisnya, sehingga hatinya tidak terpaut seperti dulu. Jadi yang nuntut, yang cari ilmu, yang baca hadis seperti kita, mesti tahu bagaimana pola hidup yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian lanjut, saudaraku semua, dalam hadis Bukhari dijelaskan Rasul SAW itu dan para sahabat Rasul SAW dan para sahabat itu badannya atau perutnya six pack, namanya tarabbu. Berarti perut six pack itu kalaupun kita tidak se-six pack mereka, itu sunnatur Rasul, itu sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan ngapain sih olahraga, kerja aja udah capek ini itu segala macam, Anda sama dengan menjadi salah satu sunnatur Rasul. Karena Nabi itu six pack perutnya. Dalam hadis Nabi seperti batu bata yang disusun. Bahasa kerennya six pack. Anggo tenang ko jabat six. Two pack tapi sini oleh palang ada one pack ro kan. Sada te godang. Sada godang berarti warna al-busungu. Jadi itu bagian dari para sunnah. Makanya diajarkan kepada kita ada ilmu riyadhah, ilmu olahraga. Sampai dalam hadis Nabi katakan bahwa mesti kepada setiap bapak-bapak mengajarkan kepada anaknya bagaimana naik kuda dan memanah. Apa itu maksudnya? Supaya badannya kuat, supaya fisiknya oke. Jangan sampai mereka menjadi seorang pecundang, bukan menjadi seorang pemenang. Baca dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah, dhi'af, lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah ilmunya, lemah ekonominya, on musibah nagodang mon. Nah, kan ini musibah terbesar saudara kaum muslimin. Lagian kalau badan sehat, bukankah ibadah Anda juga akan nasyat, akan rajin maksudnya. Kemudian termasuk juga ilmu yang diajarkan Nabi supaya badan kita kuat adalah minum kopi pahit, ulang kopi manis soalnya kakak. Oh kakak, minum kopi pahit do. Itu diajarkan Nabi tentang aso faedahna adong 5. Faedahna adong 5 tambah 4 9 faedah minum kopi pahit. Dalam kitab kopi dan rokok dijelaskan, alaika bi aqlil bunni khamsa fawaida. Alaika bi aqlil bunni kulla sa'atin. Hendaklah kalian minum kopi pahit setiap waktu. Fa inna fi aqlil bunni khamsu fawaida. Karena minum kopi pahit itu ada 5 faedahnya. Jadi nggo kopi manis saja lo kakak. Oh kakak, lo uma tangan bo mga jion. Anggo minum kopi manis saja lo lakalay ibayan, cepat dan burnungon. Jelas mentong gulay pahay deh bang. Yung kopi pahit injur kon na binta. Fa inna fi aqlil bunni khamsu fawaida. Karena minum kopi pahit itu 5 faedahnya. Nasyat, Anda akan rajin, tangkas, hebat, pintar. Wa tahdim, pencernaan akan aman. Tahdilu balgham, menghilangkan balgham, dahak maksudnya. Itu kopi pahit. Baru kemudian termasuk tibu anfas. Maka mulut kita akan bau kopi, dan sepanjang bau kopi malaikat akan beristighfar terhadap dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya wa'udun liqasid, akan mengundang konsentrasi Anda untuk bekerja. Sampai diajarkan doa ketika minum kopi pahit. Dimakan tambah 4 faedahna. Dia berdoa, Allahumma ja'alha nuran li basari. Ya Allah, jadikanlah kopi ini sebagai cahaya di mataku. Wa afiatan li jasadi, obat pada setiap badan dan fisikku. Wa syifaan li qalbi, penyembuh penyakit hatiku. Wa dawaan li kulli da'in, obat dari segala penyakitku. Ya qawiyyu ya matin, bismillahirrahmanirrahim. Kamu kopi manis dong antar kamu bebek. Apa bang be? Jadi sambil lo nahana bang faedahnya minum kopi. Kopi manis musibah. Bulu naik bang, bahaya. Kalau kopi pahit dong. Bahasa Islamnya bunun.
bukan kohwatun bun warna bang. Sama termasuk batu di korma, itu kan anggur itu udah suka kopi deh bang. Dia bang, dia kan pada Madinah kita katakan, negara segala sudah memiliki mangkuk, kan kopi ada. Jadi yang bisa mulai meyantar minum kopi manis dah, sudah tidak dah naik. Termasuk itu doa yang di ayat, termasuk itu adalah juga yang diajarkan agama. Jadi agama mengatur semua. Cuma bang, kita akan urusan di agama soal sembahyang mainnya. Besok kita nama nuntuton, akan belum sembahyang. Na puasa daw, mandung oji daw, atau manuntut ini. Mau malalahoy. Ngarong urusan di agama. Nalong na suyurus di bahasan agama. Mulai masuk kamar mandi sampai iman dion. Urusan dia kamar sudah. Nah, ini sedokon supaya dapat faedahnya, maka mesti baca doa yang diajarkan para habaib, para ulama, para salafus saleh kita. Allahumma ja'al haduran di basri, ya Allah jadikanlah kopi ini menjadi cahaya di mataku. Anti rabun insyaallah. Tapi kopi pahit. Wa afiatan di jasadi, ronyangko kopi pahit. Wa syifaan di qalbi, lemah hati mental minum kopi. Kopi pahit juga bang maksudnya. Wadawaan di kullida, obat segala penyakit, kopi pahit. Ya qawiyu ya matin, obat kuat, kopi pahit. Oke lanjut. Kali dentong agama itu tuan . 8 Idza hadartum mautakum, ketika kalian hadir kepada calon jenazah. Ketika kalian hadir pada calon jenazah. Atau boleh ketika kalian hadir pada seorang mayit. Roitat wala kena meninggal. Apa yang mesti kita lakukan setelah kematian seseorang? Satu, faghmidul basar, pejamkan mata dia. Pejamkan mata dia, ulang patola, buka mata nai, bilak mata nai, ulang patola. Fa innal basara yatsba'ur ruha, karena mata mesti ikut dengan kepergian ruh. Karena mata mesti ikut dengan kepergian ruh, ruhnya pergi, mata juga mesti harus pergi. Karena mata mesti ikut dengan ruh. Wa qulu khaira, katakan yang baik-baik tentang dia. Ulang obat-obari. Ini mah tukang santet, mingna saja makan ulang dokon bebe. Ini mah tukang racun ini, mingna tukang rasa, mingna saja ulang dokon bebe. Ulang kece bebe. Kenapa? Fa innal malaikata tu'amman, karena malaikat akan mengaminkan. Oh, maksudnya bang, ini sudah kece aja. Orang kubayo onde tutak ni malaikat amin, dari malaikat saja ya. Ini sudah qulu khaira, katakan yang baik kalaupun dia tidak sebaik apa yang Anda katakan. Fa innal malaikata tu'amman ala ma yaqulu ahlul bait, karena malaikat akan mengaminkan apapun yang dikatakan orang yang berada di rumah itu. Ulangi, idza hadartum mautakum, ketika kalian mengunjungi orang meninggal, faghmidul basar, pejamkan mata dia. Karena mata mesti ikut dengan ruh. Katakan yang baik tentang dia. Kenapa? Karena apapun yang dikatakan oleh orang yang berkata-kata tentang dia akan diaminkan para malaikat. Berarti bang, 3 mesti kita lakukan setelah kepergian seorang manusia. Kita tahu bahwa setiap manusia akan pulang kepada Allah. Hidup tidak menjanjikan keabadian, karena hidup adalah perjalanan, bukanlah sebuah tujuan. Makanya Allah ingatkan 2 penyesalan manusia setelah mati. Pas mati abang dulu penyesalan dia. Dalam Al-Quran, anfiqu mimma razaqnakum, ya kan? Qabla an ya'tiya ahadakumul mautu wa yaqul law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Nafkahkan hartamu sebelum maut menjemput. Karena berapa banyak manusia setelah matinya, rata-rata bahkan semua mereka berkata, Tuhan, kau berikan aku kesempatan kedua. Aku ingin evaluasi pertama, menjadi orang yang suka gemar bersedekah. Yang kedua, aku akan menjadi orang yang soleh. Apa tuh soleh? Yang menjadi melakukan sesuatu yang patut dan pantas dalam kehidupan. Bergaul, tidak ngerepotin orang lain. Bermasyarakat dia oke. Menjadi tetangga idola. Menjadi ayah panutan. Itu namanya aku minas salihin. Onna dua manusia solusi manusia dan dia. Dibanding kau cerita onbe kisah di Sya'ban dia bang. Termasuk kisah di Sya'ban. Manusia solusi manusia. Maka kata Nabi,
Kalau kita yang mengunjungi orang yang meninggal dunia, begitu dia meninggal dunia, yang pertama kali kita lakukan adalah menutup matanya dengan mengusapnya sambil membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Mana itu bisa? Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ra tutup bawang sono. Les buka DP ulah kimuna. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Les buka baca sampai 3 kali. Buka juga DP. Arum dah kau sini bang. Lupa buka mata ngape na mati bagi paksa saja. Oh, ini kan turun tanam nung mati yang ini kan. Ang yaduk mati bang insyaallah tutup Mei kan. Kecuali tong memang nabolang rumah tanah yo bantopak. Anak mo din pinabuka rumah tanah ya kan. Padang ko pinga berani masuk tu bagasi kan nabolang sabi ba. Anak mo din bayar. Aso mungkor bolnang mata. Ning padang ko sabi kan bolnang mata kenapa mungkor naning na saja mata. Ang itu ka bang nanadir Mei na jarang-jarang kan. Wan nadir lahu malahu yang jarang tidak dihukumkan. Baik. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Sebagian riwayat mengatakan kalau umpamanya contoh, kalau tidak salah, ketika matanya susah untuk ditutup, maka tiup 4 naun insyaallah. Kenapa? Karena dengan pulangnya ruh dia, maka matanya juga harus ikut pulang. Ya enggak? Kan to kabang on bokas peninggalan ni sakaratul maut itu kabang kan? Coba kon megang sifat istri do kan anak na husnul khotimah. Alak Nabi seorang yang bisa mengaktifkan sifat ma'aninya di akhir kehidupannya. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Bisa di-online-kan ketika sakaratul maut. Mata offline. Jadi ngarung nih dia bion denggi buat pepetinin ko badan. Yang ditempatkan yang terlihat oleh dia adalah catatan-catatan amal ibadah yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Hidup mendirinya loh bang. Nasi naik enggak. Ngarung bebe. Jadi mulai itu dia sedang terpesona kepada rekaman-rekaman hidup dia hitam putih semenjak dia dewasa atau semenjak dilahirkan ibunya sampai hari kematiannya. Nah ini membangun. Supi ngana membini bang bonde. Jadi asli bisa mengucap sebab tarbiasu yang mengucap sebelum mati. Nah ini sudah kon nabinta almar'u yamutu ya kan? Almar'u yamutu ala ma sya'alaihi wa yuhsyar ala ma mata alaihi. Seseorang akan dimatikan sesuai dengan hidupnya, akan dikumpulkan sesuai dengan matinya. Jadi ahadu bang na paling biasa itu na manguluan, imanangkan rotu kita di hari kematian. Tanay mayay. Itu sudah kembali keseimbangan. Sambil marjakan marzikir ko, bo pinamar solawat abang. Oh, para sipso ni kan, na sambil manghidup ke gulung atar kamu bebe. Oh no, sambil manghidup pejadi, para ngamar solawat. Sudah keseimbangan. Karena takutnya almar'u yamutu ala ma sya'alaih. Seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan hidupnya maksudnya. Takutnya kebiasaan kita kurang baik di mata Allah, maka itu yang cikal bakal terjadi saat hari kematian kita. Wa yuhsyar ala ma mata alaih, dan dikumpulkan sesuai dengan kematian kita. Senjia mati kita sudah kumpulkan gitu kita bang. Jadi bersiap. Sudah kon perlu bang kematangan. Ista'id kum salim kan? Ista'id and ista'idil maut kum kull syara'i salim fi hayatik wa ba'da mamatik. Najero pana sekolah di sekolah tadi kan sta'id lebih tangan ni kum ni jong salim yang marlojong ramping pintu tentu nang ada tampil kan lagi kan ben sosak na lagi melakukan ista'id siap untuk mati. Caranya kum lakukan segala perintah, salim Anda akan selamat. Ini dong bang filosofi dibahasai. Ini sudah kan luar biasa yang buat apa nama membain kalimat itu maksudnya najero kan. Nah, sudah lagi pula kalau bang. Nah, sota jom abang, nah paling luar biasa adalah tolu episode anggi alawi Allah tunjukkan segala recording rekaman manusia mulai dari ia lahir sampai bertemu dengan Allah pertama di hari kematian. Fa idza balagatir ruhul hulqum wa antum ina idzin tanzurun. Al-waqi'ah. Ketika ruh sampai di kerongkongan, idaho mangisude kebaikan kejahatan hitam putih. Kedua kapan lagi? Sesaat setelah sampai ke liang lahat abang Anda Oji Sultan. Sampai bang tu liang lahat ya bang. Sebelum mungkar wa nakir datang mempertanyakan tentang ketuhanan kita, akidah kita, maka malaikat pertama yang datang untuk menyiapkan acuan dari pertanyaan mungkar nakir, karena setiap orang pertanyaannya beda-beda, setiap orang pertanyaannya banyak dan sedikit beda-beda. Jadi dong cuma satu pertanyaan. Ada semua ditanyakan.
Ada satu pun nggak ditanyakan. Kan betul ya? Jadi beda-beda sesuai dengan amal ibadah kita. Dan semua manusia akan ditanyakan tentang ketuhanan mereka. Kecuali pertama para anbiya, kita bukan anbiya. Orang yang mati syahid, kita bukan mati syahid. Para ulama, kita bukan ulama. Kemudian orang yang biasa membacakan surah Tabarak tidak akan ditanya. Yang membacakan surah Sajadah tidak akan ditanya. Dan yang membacakan suratul Ikhlas ketika dia sakit, yang di mana penyakitnya menjadi asbab kematiannya, itu juga tidak akan ditanyakan mungkar wa nakir. Maka sebelum mungkar wa nakir datang, datanglah satu malaikat namanya malaikat Ruman. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud yang dijelaskan dalam kitab Ihya, juga dalam kitab Nurul Dhallam. Malaikat Ruman abang. Begitu malaikat Ruman datang, maka kata malaikat Ruman, uktub atau uktub kulla amalakan allati amilta fid dunya. Catatlah semua amal ibadahmu na unjung yang pernah Anda lakukan sepanjang hidup di dunia. Maka dijawab si manusia, ma indi kertas, saya tidak punya kertas. Wa ma indi madad, saya tidak punya tinta. Wa ma indi qalam, saya tidak punya pulpen. Mawani Ruman, qatta kafanaka wasilha kitabaka au kertasaka. Robeklah kain kafanmu, jadikan itu sebagai kertasmu. Warikuka, air liurmu jadi tintamu. Wasabi'aka, jarimu menjadi pulpen. Beni orang tulis ya sudah buat air liur, diginjang di kain kafannya udah. Maka ini yang digantungkan di leher, gantung ke lehernya. Dalam Al-Quran, wa kulla insanin alzamnahu ta'anuhu fi 'unuqih. Semua manusia akan menggantungkan amal ibadahnya di lehernya sebelum datang mungkar wa nakir. Begitu mungkar wa nakir datang, maka gantungan yang di leher lah yang akan menjadi acuan pertanyaannya. Jadi yang buruk non bahat dan kejahatan ini siapa itu dia? Tapi kalau banyak kebaikan di sana, sedikit kejahatan, marah buka. Siapa Tuhan? Allah Rabbi, boleh. Ada orang tahu dia? Memodem mawin nangkon siapa itu? Kepatulai ulasnya. Ini kan? Apus ulunai dokon tusupin nai nam kanau bil arus. Tidurlah seperti tidurnya sang pengantin. Nggak siapa itu deh. Nah, rokit mungkar nakir setelah mereka rumah dua. Yang ketiga adalah di padang mahsyar. Dari 3 episode akan ditambahkan seluruh amal ibadah umat manusia. Ima superdua bang meninggal husnul khotimah. Dia amalan na bahat dia amalan na. Nah, namun juga jazakun mungkin salawat husnul khotimah mau berapa? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi adad hadil majar al qalam. Dapat. Nah, bo pinasunjung palantong perlu ditulis dan pala perlu nakon. Naumomo. Mungkin na bil kakaon. Pala mar salawat tidak dia bang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Termasuk abang salawat husnul khotimah. Na paling mo bisa itu bang. Nailaguo ni. Man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wiruduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Jadi man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain, salawat husnul khatimah insyaallah. Dan lebih paling luar biasa bang, dimahsyarkan manusia orang kakak na nafsi-nafsi lo tiga kak. Kakak ngahumurani kakak tu abang-abang pasunijo anak dan itu sunijo kecuali ya bang alak na memfoto ilmu na. Konggi terbantu anak kasiros. Ini nafsi-nafsi wa insyaallah. Ama malah betul deh. Kau dapat syafaat, bahkan hobi sama memberi syafaat. Kan lagi luar biasa orang kan. Berarti ini nafsi-nafsi kan. Ma dapat syafaat kok bisa hobi sama syafaat kon anggi. Tara syafaat kon kuah mantap. Tara syafaat kon si ayah si aikal. Tara syafaat kon si alak-alak na cintai ho di dunia. Ahma amalan na mumodo kakak. Akthirus salata alayya mi'ata marrah yaumus sabt. Bacalah kepadaku selawat 100 kali pada hari Sabtu. Faman akthara salata alayya yaumus sabt mi'ata marrah, yang membacakan selawat kepadaku 100 kali pada hari Sabtu, halat lahu syafaati wa yushaffi' ala man ahabba. Maka pasti kamu dapat syafaatku kata Nabi, bahkan kau berhak memberikan syafaat kepada orang yang kamu cintai. Dia selawat bebas.
Saya digiat. Masalah mah paten. Biar kudu ulang dong. Bebas. Sambil berjalan mainkan. Itu kalau itu punya langsung. Nggak bohong, mau memantap dong. Minimal 100 loh. Indah masalah ya bang, pokoknya sehari Sabtu ben kok. Pemana Allahumma sholli ala Muhammad. Gele lingkaran mantap jolok. Non lanjut mulak. Kan? Tainiakon ilmu lain tuh bang. So bisa kita mendapat syafaat, dan so bisa kita mensyafaat kon iman niatna bang. Susul hadis Nabi dalam kitab Safinatul Qadiriyah. Ya malkon ya bang, ilmu na orang Arab bila sunsudian. On kan bocoran-bocoran akhirat tuh bang warna kan. Alak masuk di majelis ilmu atau di pondok sonon. Ngarput kali bocoran akhirat. Kita maraput kita bocoran lain kan. Berarti mah lebih siap kita abangi daripada alai. Husnul khotimah tar syafaat pun mesti ada burung liba kan betul kan? Nah, husnul khotimah ini mungkin salawat naik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Atau lebih gampang man ra'a wajhaka yas'at ya karimal walidaini. Sama. Dilawun pejadina iyan atau salawat nangkian pejadi. Atau salawatna pertama nangkian bi'ada di hadfi majarul qalam dalam kitab Mukhtar Mufidah karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Adus. Faham ya bang? Saya masih mana paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.